Sungai Kahayan adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Panjang sungainya itu 600 km dengan lebar 500 meter dan kedalaman mencapai hingga 7 meter. Sungainya pun berwarna coklat karena dipengaruhi banyak hal selain dari pengaruh lahan gambut, yaitu juga bisa dipengaruhi oleh pencemaran yang ada di dalamnya dengan sumber-sumber yang akan saya jelaskan berikut ini. Dari zaman dahulu hingga sekarang, sungai menjadi tempat untuk bertahan hidup masyarakat. Terlepas dari itu, kita bisa lihat di kiri dengan kanan, masyarakat membangun rumah yang berbentuk panggung agar terhindar dari permukaan air sungai yang naik. Dindingnya pun terbuat dari kayu agar tidak memberikan beban berat pada tiang penyangga rumahnya. Selain terdapat sungai yang besar, tentunya juga terdapat sungai kecil atau kali, di mana masyarakat biasa memanfaatkannya sebagai jalur kapal kecilnya atau sebagai tempat untuk memancing dan juga mandi, serta mencuci baju atau mencuci barang lainnya. Bisa kita lihat sungai yang besar dari dekat dan bagaimana warnanya. Tentunya saya juga melihat beberapa sampah yang mengapung seperti sampah plastik dan juga sampah kayu. Bisa kita lihat di sini merupakan tempat rekreasi atau tempat untuk orang menghabiskan waktu di sore harinya. Di sini merupakan rumah-rumah masyarakat yang terapung ya. Dan juga di sini mereka tidak hanya tinggal, mereka juga memiliki tambak ikan. Yang tentunya tambak ikan ini terdiri dari berbagai macam jenis-jenis ikan yang ada di dalamnya. Ikan tersebut biasanya akan dipanen dan tentunya akan dijual di pasar sekitar Sungai Kahayan. Dalam kegiatan sehari-harinya, manusia tidak luput dari yang namanya pembuangan limbah. Pembuangan limbah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu limbah cair dan limbah padat. Untuk limbah cair sendiri terbagi menjadi dua, yaitu grey water atau biasa disebut dengan limbah sisa makanan dari dapur, dan black water merupakan limbah dari sisa buangan toilet atau kamar mandi. Kemudian untuk sampah padatnya sendiri bisa kita lihat terdapat begitu banyak sampah plastik. Sampah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri dari beberapa bahan organik seperti daun-daun, alang-alang, rumput, sayur mayur, buah-buahan, dan lain-lainnya. Sampah anorganik sendiri terdiri dari sampah B3, sampah-sampah lainnya yang sulit untuk diproses atau terurai oleh alam. Sampah-sampah yang dibuang tentu tidak menyebabkan masalah secara langsung, namun terakumulasi atau menumpuk sehingga menyebabkan beban atau kapasitas sungai meningkat dan menyebabkan banjir. Selain itu juga sampah-sampah dapat menjadi tempat tinggal dan berkembang biaknya vektor penyakit seperti nyamuk DBD, nyamuk Anopheles, tikus, kecoa, lalat. Dan di sini kita bisa melihat bacaan dilarang membuang sampah. Itu merupakan salah satu wujud yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Untuk mengatasi permasalahan sampah dan juga pencemaran air, kita bisa menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang. Reuse merupakan kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Dan recycle adalah kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang. Maka dari itu, untuk mengurangi pencemaran air, mari kita sama-sama menunjukkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan yang bersih dan asri tetap terjaga dari sekarang hingga nanti.
Lingkungan yang asri tentunya juga akan membuat kita semakin tenang dan nyaman untuk tinggal di daerah tersebut, agar kita bisa memberikan kelangsungan hidup hingga anak cucu kita berikutnya dapat menikmati keindahan alam yang dapat diberikan oleh bumi kita tercinta. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pencemaran air dan juga sumbernya, serta dampaknya, juga cara mengatasinya. Terima kasih telah menonton.